Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita mau sungguh-sungguh arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan saja. Kita mau menikmati Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memperhatikan tetesan air mata setiap orang yang hidup takut akan Dia. Dalam pencobaan, dalam persoalan, Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi
melakukan kehendak Bapa. Tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami, supaya setiap kebenaran firman yang kami dengar, itulah yang mengubah kami, itulah yang boleh membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang percaya atau banyak orang Kristen yang merasa ketika mereka sudah mengaku percaya kepada Allah, maka mereka merasa berhak mendapatkan perlindungan Allah. Inilah yang harus kita persoalkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita benar-benar layak mendapat perlindungan Allah hanya karena kita mengaku percaya kepada Allah? Karena kalau kita hanya mengaku dengan mulut kita percaya kepada Allah, tetapi di dalam setiap gerak kehidupan kita menunjukkan bahwa percaya kita itu belumlah percaya yang benar, maka ini yang harus kita perkarakan, ini yang harus kita persoalkan. Karena kalau kita percaya berarti dari cara hidup kita itu dapat menunjukkan bahwa percaya kita kepada Allah itu adalah percaya yang benar. Percaya yang benar itu seperti apa? Percaya yang benar itu berarti kita harus bersedia di dalam setiap gerak kehidupan kita. Kita hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Karena kalau kita hanya mengaku percaya, tetapi kita tidak bersedia hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, berarti kita belum benar-benar percaya kepada Allah. Ini yang harus kita persoalkan dengan serius. Sebab Allah pasti melindungi, Allah pasti menjaga, Allah pasti memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi orang yang percaya kepadanya harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Apa yang menjadi perintah Tuhan itu harus dilakukan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu harus dilakukan. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita tidak hidup melakukan kehendak Tuhan, itu artinya kita tidak mau tunduk di dalam kedaulatan Tuhan. Padahal kita berkata kita percaya kepada Tuhan. Saudaraku, orang percaya yang tidak mau tunduk di dalam kedaulatan Tuhan, itu artinya ia memberontak kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah orang yang memberontak kepada Tuhan layak mendapatkan perlindungan Tuhan? Saudaraku, mari kita memikirkan akan hal ini dengan hati nurani kita yang jujur.
Hal ini sangat penting untuk kita perkarakan sebagai orang percaya, supaya kita bisa mengerti dengan benar apakah kita berhak meminta perlindungan Tuhan, padahal kita tidak hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, itulah kenapa saat ini saya ingin kita semua mengoreksi diri kita masing-masing. Kalau kita merasa layak mendapat perlindungan Tuhan, pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita layak mendapat perlindungan Tuhan? Kalau kita merasa berhak mendapat perlindungan Tuhan, maka pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan sehingga kita merasa berhak mendapat perlindungan Tuhan? Saudaraku, dalam hal ini kita harus berpikir dengan pikiran yang jernih dan belajar untuk menempatkan diri secara benar, siapakah kita dan siapakah Allah. Allah adalah pribadi yang berkuasa dan kita adalah ciptaannya. Oleh sebab itu, sebagai ciptaan seharusnya kita tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah. Kalau kita mau tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah, hidup di dalam pengaturan Allah, hidup melakukan apa yang menjadi perintah Allah, hidup takut akan Allah secara benar, maka tanpa kita meminta perlindungan Allah, sekali lagi, tanpa kita meminta perlindungan Allah, Allah akan tetap melindungi kita sebagai ciptaannya. Saudaraku, selama ini banyak orang percaya merasa mereka berhak mendapat perlindungan Allah karena mereka berpikir bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Ya, tetapi sebenarnya sebagai anak itu kan harus hidup tunduk di dalam pengaturan Allah, hidup melakukan kehendak Allah, hidup takut akan Allah. Tetapi kalau kita mau jujur memeriksa seluruh keberadaan hidup kita selama ini, kan kita hidup suka-suka sendiri. Kita menjadi orang yang begitu arogan, ya. Kita hidup lebih suka mengikuti gaya hidup dunia. Sekalipun kita tahu firman Tuhan katakan kita tidak boleh sama dengan dunia. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang Tuhan mau. Tetapi kita tidak mau. Kita masih tetap hidup sama dengan dunia. Bagaimana mungkin kita hidup sama dengan dunia tetapi kita meminta perlindungan Tuhan? Padahal orang yang hidup bersahabat dengan dunia sama dengan menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, kalau kita masih tetap hidup sama dengan dunia lalu meminta perlindungan Tuhan, ini artinya kita sedang mengajak Allah supaya kompromi dengan dosa. Padahal Allah membenci dosa. Sekali lagi, Allah membenci dosa. Saudaraku, saya sudah katakan sebelumnya, kalau kita hidup benar, kita hidup takut akan Allah, maka tanpa kita meminta pun Allah melindungi kita. Saudara, seharusnya kita tidak perlu meragukan pemeliharaan Allah karena kasih setianya kekal. Saudara, perhatikan baik. Jauh sebelum kita ada di dunia ini, perhatikan, jauh sebelum kita ada di dunia ini, Kristus sudah menebus kita dari segala kesalahan dan dosa. Itu artinya Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, memproteksi hidup kita supaya kita boleh diselamatkan di dalam Dia. Tetapi persoalannya, saat kita ada di dunia ini, kita lebih suka hidup mengikuti cara hidup dunia. Artinya dengan kata lain, kita sedang menarik diri dari proteksi Allah, kita sedang menarik diri dari perlindungan Allah. Dan itu artinya kita tidak pernah mau menjadikan Allah tempat perlindungan kita. Orang yang mau menjadikan Allah tempat perlindungannya, dia akan suka dekat kepada Allah setiap saat daripada bergaul dengan dunia ini. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya.
Ini adalah ciri hidup daripada orang yang sungguh-sungguh merindukan perlindungan Tuhan atas kehidupannya. Saudaraku, oleh sebab itu mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Sepanjang hari-hari hidup kita selama ini, seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk duduk diam di kaki Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari apapun. Coba kita koreksi hidup kita saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, maka kita akan merindukan Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini dengan segala kesenangannya. Dialah satu-satunya kesukaan kita. Dialah satu-satunya kesenangan hidup kita dan tidak ada yang lain. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan hidup kita sama dengan menjadikan Tuhan perlindungan hidup kita di dalam segala keadaan. Firman Tuhan katakan orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi ketika kita mau menjadi orang yang benar, hidup takut akan Allah, maka tanpa kita meminta kita akan tetap ada di dalam perlindungan Allah Bapa di sorga. Karena Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang hidup takut akan Dia. Inilah yang harus kita perkarakan di dalam kehidupan kita. Supaya kalau kita berkata kita percaya kepada Allah, kita memperkarakan percayanya kita itu dengan benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Lalu kita mau mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini. Supaya pada akhirnya kita bisa beroleh kehidupan yang kekal, tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang selalu menyadarkan kami. Dan saat ini kami mau benar-benar memeriksa seluruh keberadaan hidup kami. Dan kami mau mengambil keputusan untuk memiliki komitmen yang baru. Kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sepanjang hari hidup kami, supaya kehidupan kami benar-benar ditemukan berkenan di hadapan-Mu selama kami masih hidup di dunia ini. Kami percaya akan perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan kami ketika kami hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Roh Kudus Tuhan kiranya menolong kami, membimbing kami dan memimpin kami di sepanjang hari hidup kami. Kami mau terus hidup di dalam kesucian kekudusan Allah, hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, percayalah ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan tanpa kita meminta, Allah Bapa di sorga pasti akan melindungi hidup kita. Shalom.